Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji uji kinerja program pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yayah Kodaria. Saya adalah guru produktif dari SMK Mutiara 17 Agustus, Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai salah satu tugas yang harus dipenuhi dalam uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021. Tema yang saya ambil dalam praktek pembelajaran kali ini adalah mengenai sistem pembentukan suspensi dan stabilitas suspensi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama video pembelajaran yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya kalian? Baik Ibu. Alhamdulillah, semuanya kelihatan sehat dan baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Kepada Najwa, Ibu minta tolong untuk memimpin doa. Silakan Najwa. Sebelum memulai pembelajaran, ada berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih Najwa sudah memimpin doa kita semua siang ini. Baik anak-anakku sekalian, Ibu cek kehadirannya dulu. Alma ada? Ada Bu. Cindy? Ada Bu. Ervina? Ada Ibu. Meva? Hadir Bu. Najwa? Hadir Bu. Linda? Hadir Ibu. Bulan? Hadir Bu. Biji? Hadir Bu. Ya, baik. Alhamdulillah semua sudah hadir. Oke, anak-anakku sekalian, ini suara Ibu terdengar jelas atau tidak? Jelas Bu. Ya. Jaringan kalian bagaimana? Lancar? Lancar Bu. Lancar ya? Baik. Kemudian Ibu minta kalian juga menyiapkan buku-buku yang nanti dibutuhkan dalam proses pembelajaran hari ini ya. Buku pelayanan kefarmasian dan lain-lain. Baik, anak-anakku sekalian, nanti pada saat pembelajaran ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi supaya pembelajaran berjalan dengan teratur ya, dengan teratur dan tertib. Ya, di antaranya pada saat kalian mau bertanya atau menjawab pertanyaan, tolong untuk raise hand dulu. Ya, jadi tidak langsung menjawab. Kemudian mikrofon di mute kalau mau berbicara baru kalian nyalakan. Ya, supaya tidak ada feedback ya. Baik, itu mungkin aturan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang stabilitas dari sediaan suspensi. Nah, terkait dengan stabilitas suspensi, tentu saja ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit menanyakan ya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa saja syarat-syarat dari sediaan suspensi? Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sediaan suspensi. Silakan, ada yang mau jawab? Coba jawab. Ya, silakan Alma. Tidak boleh cepat mengendap Bu. Tidak boleh cepat mengendap, betul sekali Alma. Kemudian, yang lain apa lagi? Meva, silakan. Kalau ada endapan harus mudah
homogenkan kembali dengan pengocokan. Ya, betul sekali Mepa ya. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi syaratnya apa lagi? Silakan Najwa. Stabil dalam penyimpanan. Stabil dalam penyimpanan. Oke. Ya, Linda, apa lagi? Harus mudah dituang, Bu. Ya, betul. Tepat sekali ya. Alhamdulillah, kalian semua masih ingat syarat-syarat dari sediaan suspensi. Oke, sediaan suspensi itu kalau dari cara penggunaan, berdasarkan cara penggunaan, ada berapa jenis? Ya, Wulan, silakan. Ada 2 jenis, Bu. Suspensi rekonstitusi sama suspensi biasa. Ya, betul. Suspensi rekonstitusi dan suspensi biasa atau suspensi yang siap minum atau siap pakai. Nah, suspensi rekonstitusi itu apa? Bedanya dengan yang siap pakai? Diharuskan penggunaannya. Ya, betul sekali. Jadi harus dilarutkan dulu sebelum digunakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam pembuatan suspensi, tentu saja ada komponen yang harus ada. Komponen dari sediaan suspensi itu apa? Iya, Cindy. Nanti dilanjut Alma. Silakan Cindy dulu. Ada bahan aktif, bahan pensuspensi, pelarut, sama bahan tambahan, Bu. Oke, betul sekali Cindy. Ya, baik. Terus, tadi dikatakan oleh Cindy, salah satu komponen sediaan suspensi adalah adanya bahan pensuspensi. Nah, ada yang tahu apa fungsi dari bahan pensuspensi? Pindah dulu. Fungsinya untuk meningkatkan kekentalan dan menjaga kestabilitasan suspensi, Bu. Tepat sekali, betul ya. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti materi sebelumnya kalian sudah masih ingat. Nah, kalau kita kaitkan materi sebelumnya dengan materi hari ini, tentu saja besar kaitannya. Ya, syarat-syarat yang ada dalam syarat suspensi itu adalah syarat kestabilan. Ya, jadi stabilitas suspensi itu ya yang ada dalam syarat-syarat suspensi. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah jadi setelah kalian nanti melakukan pengamatan langsung, kemudian berdiskusi, mencari informasi, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan apa sih jenis-jenis sistem pembentukan suspensi, kemudian yang disebut dengan stabilitas suspensi itu apa. Kemudian dapat membedakan jenis pembentukan suspensi flokulasi dan deflokulasi. Kemudian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi dan juga diharapkan kalian mampu melakukan evaluasi stabilitas sediaan suspensi. Dan terakhir, diharapkan kalian mampu mempresentasikan hasil dari evaluasi yang kalian lakukan. Ya. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah sama seperti pertemuan sebelumnya, kalian akan diberikan suatu permasalahan, ya. Kemudian kalian mendiskusikan cara pemecahan masalah dalam kelompok. Hasil diskusi nanti dicatat dalam LKPD. Masalah apa yang harus dicari solusinya juga ada di dalam LKPD. Nanti setelah diskusi, kalian akan mempresentasikan apa hasil dari diskusi dan pengamatan kalian. Gitu ya, kurang lebih langkah-langkah pembelajaran kita. Setelah kalian selesai diskusi, kita akan evaluasi, ya, dan merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, di antara kalian ada yang bercita-cita jadi apoteker? Ada nggak? Saya, Bu. Wah, Bulan. Siapa lagi nih? Saya, Bu. Alma. Aku, Bu. Saya, Bu. Ya, Najwa, Wiji, Linda, semuanya insya Allah ya akan jadi ahli farmasi ke depannya. Nah,
Kalau mau jadi ahli farmasi, berarti harus bisa apa? Ya, kalau mau jadi ahli farmasi, apa yang kalian pelajari hari ini itu adalah bagian dari kompetensi yang harus dimiliki. Ya, jadi makanya kalau memang kalian punya cita-cita tinggi untuk menjadi seseorang yang ahli di bidang farmasi nanti, maka pembelajaran kita saat ini di SMK ini jadikan itu sebagai pintu yang membukakan jalan kalian menuju ke sana. Jadi belajar dengan sungguh di sini, pelajari dengan senang hati materi yang disajikan. Gitu ya, Nak ya. Semoga apa yang kalian citakan akan tercapai. Amin. Baik, anakku sekalian, kita akan mulai pembelajaran. Orientasi masalah kita hari ini berfokus kepada evaluasi stabilitas ya, dan sistem pembentukan endapan pada sediaan suspensi. Ya. Ada 2 jenis suspensi yang beredar di pasaran ya berdasarkan cara pemakaian. Ada suspensi rekonstitusi dan ada suspensi siap pakai. Nah, akan timbul pertanyaan dengan 2 jenis suspensi yang berbeda ini, apakah sistem pembentukan suspensinya sama atau berbeda? Lalu bagaimana dengan stabilitasnya, gitu ya? Sama-sama stabil atau bagaimana? Lalu bagaimana cara menguji stabilitas dari 2 jenis suspensi tersebut? Nah, itu masalah kita berfokus ke situ. Ya, karena pengujian stabilitas suspensi itu dilakukan pengamatannya dalam jangka waktu tertentu, maka sampel sudah diberikan dari sejak 2 minggu yang lalu supaya pengamatan lebih akurat ya, hasil yang didapatkan lebih terlihat gitu ya, terlihat jelas. Begitu ya, Nak ya. Ya. Nah, kalian sudah mengamati, sudah melakukan pengamatan, tinggal nanti didiskusikan hasil pengamatannya. Kemarin pengamatan dilakukan dalam jangka waktu berapa lama? 14 hari, Bu. Oh, ya. Terakhir 14 hari ya. Sebelum 14 hari, kalian amati juga ke berapa hari? Ke hari yang keberapa, Alma? 7 hari, Bu. 7 hari. Jadi kalau tidak salah dari hari pertama ya sudah kalian amati kan? Hari pertama itu mulai dari 30 menit pertama ya. Kemudian 60 menit pertama, 24 jam atau 1 hari, 7 hari dan 14 hari. Kita lanjutkan selanjutnya. Untuk memudahkan kalian berdiskusi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dan sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Nah, nanti setiap kelompok membuat grup WA sebagai wadah untuk melakukan diskusi. Karena kita pembelajaran daring, maka diskusi juga dilakukan secara daring ya, kalian lakukan di grup WA masing-masing. Apa yang harus didiskusikan? Yang harus didiskusikan adalah hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan selama 14 hari keberakan dan hari ini tadi. Ya, petunjuk pengerjaan atau pengisian lembar pengamatan sudah ada di dalam LKPD. LKPD-nya Ibu bagi menjadi 2 ya, masing-masing kelompok, ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Ini LKPD untuk kelompok 1, sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ini untuk LKPD kelompok 1. Kalian kan kemarin sudah melakukan pengamatan selama 14 hari. Nah, setiap waktu yang ditentukan itu dicatat di tabel yang sudah disediakan. Ada 2 jenis uji yang akan dilakukan. Ya, pertama, uji stabilitas. Kemudian yang kedua, menentukan sistem pembentukan suspensi.
Uji stabilitas yang dilakukan adalah uji organoleptis, uji volume sedimentasi, dan uji redispersi. Ini adalah uji untuk bisa mengetahui stabilitas suatu sediaan suspensi. Ya, uji organoleptis meliputi warna, rasa, bau, dan tekstur ya. Itu kalian bisa amati langsung. Hasil pengamatannya silahkan tuliskan di LKPD. Kemudian yang kedua, uji volume sedimentasi. Ya, ini juga ada petunjuk kerjanya sudah ada. Nah, hasil pengamatannya silahkan kalian isikan di dalam tabel pengamatan. Ya, begitu juga dengan uji redispersi. Uji redispersi bisa dilakukan setelah uji volume sedimentasi selesai. Ya. Nah, hasil uji redispersi juga silakan kalian masukkan ke dalam tabel pengamatan. Nanti berdasarkan hasil pengamatan, ya data yang kalian peroleh diolah, didiskusikan, ya, kemudian kamu masukkan ke dalam kolom hasil evaluasi. Ya, kolom hasil ini berupa kesimpulan kecil. Nah, nanti ada kesimpulan besarnya berdasarkan stabilitas organoleptis, volume sedimentasi, dan dispersi. Suspensi kalian ini stabilitasnya seperti apa? Ya, stabil atau tidak stabil. Nah, kemudian aktivitas keduanya tadi adalah menentukan sistem pembentukan suspensi. Setelah dilakukan uji stabilitas, kalian akan tahu ya, suspensi kalian itu sedimentasinya seperti apa, kemampuan redispersinya seperti apa, penampilan suspensinya seperti apa. Nah, kamu tuliskan, setelah itu tuliskan kesimpulannya berdasarkan ciri-ciri dari hasil pengamatan, ambil kesimpulan. Sistem pembentukan dari suspensi yang kalian gunakan sebagai sampel itu apa? Ya, jangan lupa sebelum mengisi LKPD, silakan dibaca-baca dulu materi singkat yang ada di LKPD sebagai bahan salah satu sumber informasi kalian melakukan diskusi. Untuk kelompok 2 kurang lebih sama isi LKPD-nya ya, sama. Hanya bedanya kalau untuk kelompok 2 suspensi yang digunakan bukan suspensi rekonstitusi tetapi suspensi siap pakai. Gitu ya Nak ya. Kira-kira sudah paham apa yang harus kalian lakukan? Paham, Bu. Ya. Oke, baik. Nah, kalau kalian sudah paham, maka kita sudah bisa memulai waktu untuk diskusi ya. Silakan, berarti kalian bisa memulai diskusi mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijastuti dari kelompok 1. Di sini saya akan melakukan uji stabilitas suspensi rekonstitusi. Hasil pengamatan organoleptis. Hari ke-1 warnanya orange, rasanya manis, baunya jeruk, teksturnya kental. Untuk hari yang ke-14 warnanya orange, rasanya manis, baunya jeruk tapi agak menyengat, teksturnya kental. Yang kedua yaitu uji volume sedimentasi.
Untuk 0 menitnya 58 mili, 30 menitnya 56 mili, 60 menitnya 55 mili, untuk 1 harinya 53 mili, 7 harinya 41 mili, dan 14 harinya 24 mili. Yang ketiga yaitu uji redispersi. Frekuensi pengocokan 1 kalinya redispersinya 100%, untuk 2 kalinya 95%, 3 kalinya 90%, dan 4 kalinya 85%. Terus hasil evaluasi stabilitas suspensi rekonstitusi. Organoleptisnya warnanya orange, rasanya manis, baunya jeruk agak menyengat, teksturnya kental. Volume sedimentasinya 0,41 mili. Redispersinya 4 kali pengocokan yaitu 85%. Untuk menentukan sistem pembentukan suspensi, waktu terbentuknya suspensi cepat, kemampuan redispersinya mudah dengan 4 kali pengocokan sudah homogen kembali. Tampilan suspensinya tampilan kurang menyenangkan, terdapat dua lapisan. Untuk kesimpulannya, yang pertama berdasarkan ciri-cirinya, maka sistem pembentukan suspensi menggunakan metode flokulasi. Yang kedua berdasarkan organoleptis, volume sedimentasi dan redispersi terbukti bahwa kestabilan suspensi stabil. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikan aplaus untuk Alma dan kelompok 1. Ya. Terima kasih Alma. Lanjut dulu ke presentasi kelompok 2 ya, sebelum nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi uji stabilitas suspensi siap pakai kelompok 2. Yang pertama, uji organoleptis. Hasil pengamatan organoleptis suspensi siap pakai yang diamati hari pertama, warnanya putih susu, rasanya manis mint, baunya bau mint, teksturnya cairan kental. Pada hari ke-14, warnanya putih susu, rasanya manis mint, baunya mint, teksturnya cairan kental. Yang kedua, uji sedimentasi. Yang kedua, uji volume sedimentasi. Pada waktu pengamatan 0 menit, volumenya 100 mili. Yang ke-30 menit, volumenya 100 mili, 60 menit 100 mili, 1 harinya 98 mili, 7 harinya 96 mili, 14 harinya. Yang kedua, uji volume sedimentasi. Pada waktu pengamatan 0 menit, volumenya 100 mili. Pada waktu 30 menit, volumenya 100 mili, 60 menit 100 mili, 1 harinya 98 mili, 7 harinya 96 mili, 14 harinya 94 mili. Yang ketiga, uji redispersi. Frekuensi pengocokan sebanyak 1 kali, redispersinya 100%. Kedua kalinya 95%, ketiga kalinya 90%, keempat kalinya 85%, ke 10 kalinya 55%. Hasil evaluasi stabilitas suspensi siap pakai. Organoleptisnya warnanya putih susu, rasanya manis mint, baunya mint. Volume sedimentasinya F sama dengan 0,94. Redispersinya 10 kali per 55%. Kesimpulannya, stabilitasnya baik, tidak terbentuk caking. Yang kedua, menentukan sistem pembentukan suspensi. Ciri-ciri yang diamati, waktu terbentuknya sedimentasi, hasil pengamatannya lambat. Kemampuan redispersinya 10 kali pengocokan sudah terdispersi, tampilan suspensinya baik. Kesimpulannya, 1. Berdasarkan ciri-cirinya, sistem pembentukan suspensi siap pakai yang dijadikan sampel adalah deflokulasi. Yang kedua, stabilitas suspensi cukup baik karena tidak terbentuk caking atau endapan keras. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Ya, baik. Berikan aplaus untuk Najwa dan kelompok 2. Terima kasih. Ya, kalian sudah mempresentasikan dengan cukup baik. Nah, sekarang ada di antara kalian yang mau bertanya terkait dengan hasil diskusi? Barangkali kelompok 1 mau mengomentari kelompok 2 atau sebaliknya, kelompok 2 mau memberikan komentar kepada kelompok 1. Kalau tidak ada berarti Ibu nanti yang bertanya ya. Oke. Ibu aja ya. Oke, untuk kelompok 1. Tadi boleh di-share lagi screen-nya coba kelompok 1. Kegiatan 1 dulu. Ya, sampelnya sampel kelompok 1, sampel siapa kau atau rekonstitusi? Rekonstitusi, Bu. Oke, rekonstitusi. Kita lihat hasil pengamatan organoleptisnya. Ada perubahan atau tidak dari hari 1 sampai hari ke-14? Ada, Bu, yang Ada, baunya. Bu. Ya, dari kalau Ibu lihat dari baunya ya. Ini masih bau jeruk tapi agak menyengat ya. Berarti ada sedikit perubahan pada kestabilan saat penyimpanan. Oke, selanjutnya yang uji volume sedimentasi. Kita lihat. Jadi nanti tampilannya tadi seperti apa? Ada 2 lapisan, Bu. 2 lapisan, Bu. Ya, ada 2 lapisan ya. Ini apa? Redispersi. Oke. Dengan berapa kali pengocokan dia bisa homogen kembali untuk sampel 1? Bu. 4 ya. Oke, berarti termasuk cepat atau mudah atau susah itu? Ya, mudah ya. Dengan hanya 4 kali pengocokan sudah terdispersi sempurna. Ya, jadi kemampuan redispersinya 85%, yang cukup besar ya. Oke, lanjut ke aktivitas keduanya seperti apa? Ya, jadi volume sedimentasinya diperoleh nilai F 0,41. Ini berarti volume sedimentasi terbentuk cepat atau lambat? Ya? Cepat ya, Bu? Ya, cepat ya. Kemudian redispersinya dengan 4 kali pengocokan sudah homogen. Nah, ini berarti belum disimpulkan ya. Kesimpulannya jadi stabilitasnya seperti apa? Baik atau tidak baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Memenuhi syarat sediaan suspensi atau belum? Sudah memenuhi, Bu. Ya, oke. Sekarang sistem pembentukan suspensinya seperti apa? Sistemnya apa dia? Flokulasi atau deflokulasi? Flokulasi, Bu. Ya, apa ciri-cirinya flokulasi? Tidak terbentuk kek. Mudah didispersikan. Nah, terus? Ini berdasarkan ciri-ciri yang diamati, ini termasuk ciri-ciri apa? Flokulasi atau deflokulasi? Flokulasi, Bu. Nah, sudah betul kesimpulan kalian ya, karena berdasarkan ciri-cirinya, sedimentasinya cepat, ya kan? Kemudian mudah didispersikan kembali walaupun terbentuk endapan. Kemudian tampilan suspensinya kurang menyenangkan karena menjadi 2 lapisan. Itu sudah ciri-ciri dari flokulasi. Kalau redispersinya tadi berapa kali? 10 kali, Bu. 10 kali itu sudah homogen. Sudah, Bu. Ya, 10 kali pengocokan sudah terdispersi. Tampilan suspensinya masih kelihatan baik. Jadi kesimpulannya, sistem pembentukan suspensinya apa? Flokulasi atau deflokulasi? Deflokulasi, Bu. Deflokulasi. Ya, tapi nanti ini ada embel-embelnya. Kenapa? Karena seharusnya kalau dia murni deflokulasi, maka akan terbentuk caking. Gitu kan ya ciri-ciri deflokulasi ya.
itu terbentuk sedimentasinya lambat. Ya. Oke, kemudian stabilitas suspensinya bagaimana? Baik atau tidak baik? Baik, Bu. Baik ya, karena tidak terbentuk caking atau endapan keras. Ya, betul. Ya, jadi nanti mungkin akan sedikit Ibu jelaskan mengenai sistem pembentukan suspensi di sini ya, karena kalau tadi yang kelompok 1, ciri-ciri yang diamati itu sesuai, ya kan? Sesuai dengan ciri-ciri sistem pembentukan suspensi flokulasi. Untuk yang kelompok 2, ada di sini satu ciri yang sebetulnya kurang tidak sama dengan ciri deflokulasi. Yang mana? Yang kemampuan redispersi. Ya, kalau kalian masih ingat, coba Ibu tampilkan ya sebentar. Boleh ditutup screen-nya untuk kelompok 2. Ya, Ibu yang sharing sekarang ya. Oke. Nah, sudah terlihat inian dari Ibu? Sudah, Bu. Ya, Ibu. ya, oke. Jadi, sebagaimana Ibu sampaikan. Adapun terkait dengan hasil diskusi, ya, untuk kelompok 1 tadi kesimpulannya bahwa sediaan suspensi rekonstitusi menganut sistem pembentukan suspensinya apa? Flokulasi, Bu. Ya, flokulasi. Kita lihat cirinya di sini sesuai, ya. Sedimentasinya terbentuk cepat. Ya, kalau sedimentasi cepat, otomatis sedimen terbentuk cepat. Dari sejak 30 menit pertama itu sudah terbentuk sedimen. Tetapi walaupun dia cepat terbentuk sedimen, dia tidak membentuk cake. Hanya dengan 4 kali pengocokan itu sedimennya bisa homogen kembali. Itu ciri khas dari flokulasi. Kekurangannya apa? Kekurangannya karena dia cepat mengendap, maka tampilan ya, dari suspensinya pada saat penyimpanan agak lama gitu ya, itu akan menjadi kurang menyenangkan. Ya, cairan terlihat seperti 2 lapisan ya, di atas bening, di bawahnya endapan. Gitu ya. Jadi sudah benar tadi kesimpulan dari kelompok 1. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari kelompok 2. Jadi suspensi kelompok 2 adalah merupakan suspensi siap pakai. Ya, suspensi yang pada saat dipakai tidak perlu dicairkan lagi, sudah siap minum. Berdasarkan pengamatan, ciri-ciri sistem pembentukan suspensinya hampir cocok dengan deflokulasi. Betul ya? Iya, Bu. Tadi sedimentasinya berjalan secara lambat, ya kan? Otomatis sedimennya berbentuk lambat ya. Dalam waktu 14 hari hanya menyusut gitu ya, kurang lebih 6 ml saja ya. Sementara yang tadi yang rekonstitusi hampir setengahnya. Ya, hampir setengahnya. Kemudian sedimennya berbentuk lambat. Nah, tampilannya karena dia sedimen terbentuk lambat, maka tampilannya akan homogen lebih lama. Tampak homogen lebih lama gitu ya, terlihat dari rupanya itu tetap putih susu ya. Lapisannya hanya sedikit. Nah, tapi yang agak berbeda adalah kalau ciri dari deflokulasi ini sedimen membentuk cake yang keras, ini ciri khasnya. Tapi ternyata suspensi kelompok 2 ini walaupun dia lambat, tetapi endapan yang terbentuk masih dapat dihomogenkan kembali, walaupun memerlukan waktu pengocokan lebih lama dibanding sediaan suspensi rekonstitusi. Tapi itu artinya suspensinya tetap bisa dikatakan stabil.
Ya, kenapa bisa begitu? Nah, ini kembali lagi kepada teknik formulasinya, gitu ya. Jadi dia sepertinya menggunakan teknik formulasi gabungan, ya, teknik formulasi gabungan. Jadi dia menambahkan bahan yang dapat memflokulasi ke dalam formula deflokulasi. Begitu kurang lebih ya, Nak, ya. Nah, kemudian adapun dengan stabilitas suspensi, ya. Tadi kita lihat dua-duanya sebetulnya sudah stabil ya, dua-duanya stabil sesuai dengan syarat ya, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Farmakope terkait sediaan suspensi. Kemampuan dituangnya juga dua-duanya cukup baik ya. Tadi cukup baik atau tidak? Bisa dituang kan? Bisa, Bu. Ya, tidak kental ya. Sebetulnya apa sih yang mempengaruhi stabilitas suspensi ini, yang dapat mempengaruhi gitu ya? Nah, kalau kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ya. Ada ukuran partikel. Semakin besar atau semakin kecil ukuran partikel, maka luas penampang partikelnya semakin besar ya. Daya tahan ke atas dari cairan semakin besar sehingga memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Itu kalau jadi kenapa serbuk itu dalam sediaan farmasi selalu dihaluskan terlebih dahulu, karena ukuran partikel itu berpengaruh terhadap formulasi ya, kemampuan. Kemudian yang kedua ada faktor jumlah partikel atau konsentrasi. Ya, semakin besar jumlah partikel, kemungkinan terbentuk endapannya semakin besar. Yang keempat, muatan partikel. Muatan partikel ini sifatnya bawaan, ya, sifatnya bawaan dari masing-masing partikel atau zat, ya. Oke, tadi yang kelewat ini adalah kekentalan. Semakin tinggi kekentalan, maka gerakan pembentukan endapannya akan semakin lambat. Nah, tadi antara suspensi 1 dan suspensi 2, kira-kira lebih kental yang mana? Yang kedua ya, Bu. Ya, itu suspensi yang kedua itu cenderung lebih kental dibanding suspensi yang pertama. Makanya endapannya juga terbentuknya lebih lama. Ya, begitu kurang lebih ya, Nak ya. Terkait stabilitas dan sistem pembentukan. Nah, sebetulnya evaluasi stabilitas ini ada banyak hal yang bisa dievaluasi. Kita melakukan evaluasi yang sederhana saja, yang masih bisa diamati dengan tanpa menggunakan alat yang rumit ya, yaitu volume sedimentasi dan redispersi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini luar biasa ya. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik, gitu ya. Semoga kedepannya kalian bisa menampilkan presentasi dengan lebih baik lagi. Kemudian penguasaan materinya juga lebih menguasai apa yang disampaikan, gitu ya. Jadi untuk kali ini presentasi dua kelompok ini Ibu anggap sama ya, semua baik, semua bagus gitu ya. Oke. Anak-anakku sekalian, nah, setelah kita melewati pembelajaran, berdiskusi, sudah melakukan pengamatan sudah ya. Ibu harap ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan Wiji bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang jenis satu bentukan suspensi, yaitu sistem flokulasi dan deflokulasi. Berdasarkan hasil pengamatan suspensi rekonstitusi, sistem pembentukan suspensi flokulasi, sedangkan suspensi siap pakai sistemnya deflokulasi. Hari ini kita juga belajar tentang stabilitas suspensi, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara evaluasi stabilitas suspensi. Berdasarkan hasil pengamatan, kedua jenis suspensi yang dijadikan sampel stabilitasnya baik.
Ya, baik. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak Wiji sudah membantu menyimpulkan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem pembentukan suspensi dan uji stabilitas dari suspensi. Oke. Untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kalian terkait pemahaman materi mengenai sistem pembentukan suspensi dan stabilitas suspensi, Ibu sudah siapkan soal tes formatif ya dalam bentuk Google Form, udah Ibu lampirkan di Google Classroom. Ibu berikan kalian waktu 5 menit untuk menyelesaikan 5 soal yang ada. Silakan. Sudah ada yang selesai? Baik. Ya, ada yang sudah bisa, tapi ada juga yang masih salah ya. Tapi secara keseluruhan nilai rata-ratanya sudah cukup di atas KKM. Setelah kita melewati pembelajaran, kira-kira ada nggak yang menjadi kesulitan kalian dalam mempelajari sistem pembentukan suspensi dan stabilitas suspensi ini? Nah, kemudian apakah tujuan pembelajaran kita yang sudah disampaikan oleh Ibu di awal sudah tercapai atau belum? Kira-kira kalian sudah mengerti belum sih apa itu sistem pembentukan suspensi? Sudah bisa membedakan? Bisa, Ibu. Antara flokulasi dan deflokulasi, karena kalian tadi menyaksikan sendiri, mengamati sendiri ya perbedaannya antara yang flokulasi dengan deflokulasi ya. Kemudian kalau stabilitas suspensi bagaimana? Ya, kita sesuaikan kalau dia memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan Pharmacope, maka dapat dikatakan suspensi itu stabil. Begitu ya, Nak ya? Nah, hasil kesimpulannya. Jadi Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran kita ya alhamdulillah sebagian besar sudah tercapai ya. Sudah tercapai. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi ya Nak ya. Nah, jadi minggu depan kita akan mempelajari materi sediaan cair lainnya yaitu emulsi ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, seperti tadi di awal ditutup dengan doa, dibuka dengan doa, maka kali ini pun harus ditutup dengan doa. Ibu minta tolong kepada, silakan Mepa untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak Reva sudah memimpin doa kita. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat ya Nak ya, supaya bisa terus belajar dengan giat supaya apa yang kalian cita-citakan tercapai. Jangan lupa prokesnya tetap dilaksanakan karena pandemi COVID belum hilang sepenuhnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.